Baik teman-teman, terima kasih telah menonton. Langsung saja ke materi yang akan saya jelaskan terkait hubungan teori dalam pembelajaran. Hubungan teori dengan pembelajaran. Teori merupakan dasar pemahaman pembelajaran. Memahami teori dapat membantu kita meningkatkan kualitas pembelajaran. Dari teori ini, kita mendapatkan beberapa bagian, yaitu teori pembelajaran. Teori pembelajaran adalah serangkaian konsep, prinsip, dan model yang menjelaskan bagaimana orang belajar. Teori ini memberikan kerangka kerja untuk memahami proses belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun tujuan dari teori ini untuk menjelaskan proses belajar, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran, dan mengembangkan strategi yang efektif untuk meningkatkan hasil pembelajaran. Adapun pentingnya teori dalam pembelajaran. Yang pertama, pengetahuan. Teori memberikan pemahaman yang mendalam tentang proses belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kedua, pengembangan. Teori membantu mengembangkan strategi dan metode pembelajaran yang lebih efektif. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Teori memberikan landasan yang kuat untuk membuat keputusan tentang desain pembelajaran, pemilihan metode, dan penilaian. Yang terakhir, evaluasi. Teori membantu mengevaluasi efektivitas strategi pembelajaran dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Dari makna teori pembelajaran, kita menemukan jenis-jenis dari teori tersebut. Di antaranya, yang pertama, kognitif. Fokus pada proses mental seperti persepsi, memori, dan pemecahan masalah. Yang kedua, sosiokultural. Menekankan peran lingkungan sosial dan budaya dalam pembelajaran. Yang ketiga, perilaku. Berfokus pada hubungan antara stimulus, respons, dan penguatan. Yang terakhir yaitu humanistik, menekankan peran motivasi, emosi, dan pengalaman pribadi dalam pembelajaran. Setelah kita penilaian. Teori ini dapat membantu memilih metode penilaian yang sesuai untuk mengukur hasil belajar dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Setelah menjelaskan aplikasi dari pembelajaran teori tersebut, peran guru sangat dibutuhkan dalam menghubungkan teori dan praktiknya. Salah satu peran kita sebagai guru adalah yang pertama, pemahaman. Yang dimaksud pemahaman adalah mengerti dasar teori pembelajaran. Yang kedua, penerapan. Yang dimaksud dengan penerapan adalah menerapkan teori dalam praktik pembelajaran. Yang ketiga, evaluasi. Yang dimaksud dengan evaluasi adalah mengevaluasi efektivitas penerapan teori dan melakukan refleksi. Dan yang terakhir, pengembangan. Yang dimaksud dengan pengembangan adalah menyesuaikan praktik pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi. Setiap peran dan setiap aktivitas pasti akan memunculkan beberapa tantangan. Tantangan yang dimaksud adalah tantangan penerapan dari teori pembelajaran ini, baik dari keterbatasan, keanekaragaman, dan evaluasi. Baik teman-teman, itu saja materi yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Maaf jika ada kesalahan dan juga kekeliruan dalam pemahaman.